Eh, Dr. Elizabeth Heni Herningtyas, MSI, spesialis patologi klinik, PhD, subspesialis onkologi klinik, subspesialis endokrinologi, metabolisme. Eh, Dr. Heni, berikut CV-nya. Beliau lahir di Yogyakarta 18 April 1972 dan saat ini bekerja di Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Beliau lulus eh, S1 di tahun 1995, kemudian dokter di 1998, kemudian eh, lulus spesialis patologi klinik 2015, PhD di Kobe, Jepang, kemudian subspesialis diraih pada tahun 2019 untuk onkologi klinik dan diagnosis molekuler serta subspesialis endokrinologi dan metabolisme di tahun 2022. Baik, Dokter Heni, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya tentang eh, detection PCR APL and mutation. Monggo Dokter Heni, 45 menit untuk waktunya. Ya, Silakan. terima kasih sekali untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini terima kasih untuk amanatnya ya. Amanahnya, amanatnya. Izin share screen ya. Jadi kalau sudah kelihatan kah? Sudah dong. Ye. Jadi tadi kita sudah mendengarkan paparan ya tentang berbagai respon terapi maupun treatment dan sejak dari Prof. Iqwan itu tadi banyaknya terapi, kemudian dari Dokter Liana respon yang harus dinilai untuk yang CML. Nah, ini saya kejibah untuk yang gimana mendeteksinya dan juga mutasinya ya. Nah, kalau kita bicara tentang deteksi BCR-ABL, ini kan yang ranah kita ya. Itu berarti kita akan bicara peran kita di level diagnosis, kemudian di level monitoring penyakit, dan di level monitoring terapi. Nah, untuk bisa mendeteksi tersebut, kita harus kenali dulu nih bahwa apa saja sih yang perlu kita cari di BCR-ABL tadi. Kita kembali ke konsep dasarnya bahwa di kanker itu memang genetic instability dan mutasi itu merupakan salah satu hallmark yang PK patologi klinik bisa banyak berperan ya. Dan di sini kita bisa tahu bahwa kalau kita mendeteksi genetik mutation pada kanker, itu peran kita bisa banyak ini di kanker diagnosis, penentuan staging atau tipe, kemudian menentukan jenis terapi ya. Ini seperti karena apa? Karena di sini hasil kita peroleh dari deteksi genetic mutation, nanti pilihan terapinya akan bisa sangat-sangat spesifik ya. Kemudian progresi kanker dan respon tadi yang detailnya sudah dipaparkan di awal. Nah, kalau kita bicara soal mutasi dan breakpoint-nya, ini tadi sudah ditunjukkan berulang-ulang bahwa secara kromosomal yang mau kita cari itu kromosom Philadelphia yang merupakan produk eh, adanya translokasi dari gen BCR-ABL sehingga menghasilkan ini fusion gene ya, gen fusi BCR-ABL. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi yang gen PCR tadi kita, kalau bahasa Jawanya apa? Dijembeng apa? Dilebarkan. Kita lihat susunannya. Susunan dari gen PCR dan juga susunan dari gen ABL. Kita lihat ya, gen PCR ini
ini ada 22 ekson. Ya. Kemudian untuk ABL itu ekson 1 sampai ekson 11. Nah, yang ditandai merah ya pada gambar ini ya. Ini kita lihat yang ada garis-garis merah ini adalah area-area yang mudah mengalami mutasi ya, breakpoint areanya ya. Jadi kita lihat dan ini dampak dari perubahannya. Kalau kita lihat struktur ini, kita lihat bahwa yang banyak mengalami mutasi lebih banyak pada gen BCR-nya ya. Sedangkan untuk yang ABL, area yang mudah mengalami mutasi ataupun area breakpoint-nya itu di antara ekson 1 sampai ekson 3. Baik itu 1A, 1B, 2 ataupun 3. Sehingga nanti pada saat terjadinya fusion gene BCR-ABL itu bisa berbeda-beda ukurannya tergantung dari posisi mana breakpoint-nya. Dan itu yang akan kita jadikan patokan di dalam mendeteksi adanya BCR-ABL tersebut ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini yang BCR lebih banyak ya. Dan berbagai mutasi ini yang paling sering ditemui ini bentuk yang major ya. Kita lihat di sini. Yang major breakpoint atau dikenal sebagai MBCR-ABL itu breakpointnya di antara ekson 13 dan 15. Dan sesudah translasi protein yang dihasilkan itu ukurannya sebesar 210 ya, yang kita kenal dengan P210 fusion protein. Jadi kalau kita bicara tentang gen nanti BCR-ABL-nya itu kita lihat pakai nomenklaturnya memakai ekson berapa gitu ya. Jadi eksonnya dari BCL dan eksonnya dari ABL. Sedangkan kalau kita bicara soal kalau kita mendengar P210 itu berarti kita bicara tentang proteinnya. Dan major breakpoint ini atau MBCR-ABL ini terdeteksi nih pada 90-95% CML. Tetapi selain CML ternyata juga didapatkan pada 30% dari ALL yang Philadelphia positif ya, ada kromosom Philadelphia-nya. Nah, sehingga kalau kita diterangkan pada CML, kita berarti kan CML itu sebagian besar kalau tidak bisa dibilang hampir semua itu pada dewasa. Sedangkan yang PCR, kalau didapatkan PCR-ABL itu jarang ya ada sampai sekarang saya nggak tahu kalau mungkin Prof. Iwan atau Dr. Liana udah ketemu adakah CML pada kasus anak. Ini saya belum tahu. Tapi kalau pada kasus ALL, iya ALL ada yang positif major breakpoint BCR-ABL-nya ya. Dan karakteristik yang penting dari major breakpoint dia responsif terhadap tirosin kinase inhibitor. Tadi sudah ditunjukkan gambarnya. Karena apa? Secara struktural protein itu bentuknya seperti apa ya? Kalau Pac-Man ya, sehingga tirosin kinase inhibitor itu memblok di area ini dilakukan dari Pac-Man-nya BCR-ABL itu ya. Sehingga kalau bentuknya masih melekuk seperti itu masih bisa dihambat oleh tirosin kinase ya. Nah, kemudian bagaimana dengan mutasi yang lain, yang minor breakpoint? Minor breakpoint itu tadi ternyata BCR, mutasi BCR-nya itu di ekson 2 dan 3 di depan ya, dan menghasilkan protein yang P190. Ini ternyata probabilitas. Persentasenya tidak banyak, jadi sekitar 1-2% dari CML. Sehingga ini hati-hati ya, karena nanti ada dampaknya pada saat kita akan mengembangkan metode molekuler untuk mendeteksi PCR. Karena apa? Karena
tentunya karena yang terbanyak itu major breakpoint itu menjadi pilihan. Kita akan mencari alat yang bisa mendeteksi major breakpoint. Tetapi jangan lupa, nah ini nanti kewaspadaannya adalah kalau hasil dari PCR yang molekuler tadi ya, itu negatif, PCR-able belum tentu benar negatif. Karena masih ada sekitar 1-2% itu yang terjadinya bentuknya ini minor breakpoint yang mestinya kalau tidak dual detection itu tidak bisa terdeteksi memakai metode molekuler yang ada sekarang yang spesifik untuk yang major PCR-able. Kemudian sebagian besar ini 2/3 dari ALL yang memiliki kromosom Philadelphia itu ternyata sebagian besar fusion gene-nya berupa minor breakpoint. Ini masih bersifat responsif terhadap tyrosine kinase. Kemudian sehingga nantinya di peran kita adalah kalau kita mau menyediakan layanan untuk mendeteksi PCR-able ini kita akan banyak bicara tentang dua mutasi ini, yang major breakpoint dan minor breakpoint. Lalu adakah yang lain? Ya, ada yang dikenal dengan mu PCR-able. Jadi breakpointnya beda sendiri, lebih mundur lagi di breakpointnya di ekson 19 dan ekson 20 ya, makin mundur. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah produk protein P230 ya. Fusion proteinnya ini terdeteksi di chronic neutrophilic leukemia ya, atau nama lainnya neutrophilic CML. Nah, ini nanti biasanya yang melihat berdasarkan morfologi maupun asesmen pada bone marrow BMP ini kelihatan namanya neutrophilic, proporsi dari yang neutrofil ini tinggi sekali ya. Ini bentuk khusus ya, dan sampai saat ini yang dilaporkan untuk mu PCR-able ini sedikit ya, sehingga kalau mau ditanya responsif enggak ya terhadap ini, sampai saat ini belum dapat laporannya ya. Dan ini bukan termasuk mutasi tambahan, tetapi mutasi dasar ya. Ini karena saking jarangnya kasusnya, cuma beberapa yang dilaporkan di literatur. Ya, kemudian selanjutnya mutasi apa lagi sih? Yaitu yang bisa kita dapatkan yang masih dengan breakpoint utamanya BCR-able ya, yaitu yang dikenal dengan rare BCL-able ya. Rare BCL-able ini ada yang dikenal sebagai rare, ada 3 yang sudah masuk apa ya, direkognisi lah knowledge ya. Karena ada nanti seiring dengan banyaknya laporan kasus bisa jadi akan tambah beberapa bentuk yang rare varian ya. Jadi yang dari PCR dan ekson 2 dari Able ya, menghasilkan protein yang berukuran 195 ya. Sedangkan yang mutasi di ekson 8 dan hanya di ekson 2 itu menghasilkan protein 200 ya, fusion protein. Kemudian ada juga yang rare ini di ekson 18 dengan Able-nya di ekson 2 yang menghasilkan protein 225 fusion protein ya. Tapi ini karena rare itu tadi sehingga tidak cukup ekstensif untuk mendapatkan mendapatkan informasi ya yang rare ini. Cuman sebagian besar yang rare ini ditemukan pada yang Philadelphia positif yang ALL B type ya. ALL pada B cell ya. Nah, kemudian kita bicarakan tadi, Dr. Yana sebetulnya sudah beberapa ya menyampaikan tentang metode deteksinya. Ada sejak dari yang konvensional karyotype, di mana fokusnya adalah
mendeteksi kromosom Philadelphia, kemudian FISH di sini fluorescence in situ hybridization itu melihat ini memvisualisasi posisi dari transkripnya dari fusion protein tersebut dari BCR-ABL. Kemudian molecular testing. Nah, untuk molecular testing ini sejarahnya cukup panjang ya. Jadi dulu yang namanya nested PCR BCR-ABL ini mendeteksinya masih di level kualitatif ya. Jadi memvisualisasi dengan gel, kemudian kita bilang hasilnya positif negatif saja. Kemudian untuk yang kuantitatif itu kita butuh kuantifikasinya, sehingga dikembangkan ini RTQ real time quantitative PCR ya. Di sini selain mendapatkan kepositifan, kita juga bisa mendapatkan jumlah dari transkrip produknya mRNA. Nah, kemudian ini waktu 2017 tulisannya masih prospektif metode. Ada yang namanya digital droplet PCR. Ya, ini juga mendeteksi BCR-ABL mRNA. Dan ini droplet PCR ini, digital droplet PCR ini sampelnya dari darah tepi. Nah, untuk sampel kita lihat ya, memang jenis sampel ini menentukan ya. Di sini untuk yang karyotyping kebanyakan ini sebetulnya tergantung juga dari sensitivitas masing-masing metode ya. Ini kebanyakan memang untuk sampel dari bone marrow. Kemudian yang PCR ini juga bisa bone marrow, bisa darah tepi. Karena kalau target kita CML untuk mendeteksi ada tidaknya mutasi ini pada kasus yang secara klinis kita ketahui sebagai CML, nanti berdasar MDT dan PMP, ini pakai darah tepi bisa ya. Karena di sini intinya kita mendapatkan sel berinti ya. Nah, kemudian bagaimana sih sensitivitas dari metode tadi? Ini saya menyampaikan sedikit terkait dengan FISH ya. Karena kita lihat ya, yang fluorescent in situ hybridization ini mendeteksi BCR-ABL di level kromosom ya. Di sini kita lihat visualisasinya. Kita bisa bayangkan nih, lihatnya ternyata barangnya cuma kecil ini ya. Ini Dr. Liana ahlinya ini karena beliau mengerjakan yang karyotyping konvensional dan saya nggak tahu untuk FISH ya. Tetapi ini butuh keahlian yang ekstra memang kalau mau mendapatkan ini hasil seperti ini. Dan ini secara perkembangannya tadi Philadelphia kromosom di tahun 59 ternyata FISH-nya itu diawalinya di 60 meskipun kemudian dipopulerkan ke belakang masih sekitar 70-an ya. Tetapi ini pada waktu era itu membantu pengembangan itu tadi respon penilaian respon terapi yang cytogenetic respon. Enggak. Nah, kemudian untuk FISH ini dikatakan bahwa sensitivitasnya cukup tinggi, ya 97-6%. Namun metode ini memang yang punya pemeriksaan karyotyping dan mau mengembangkan FISH itu biasanya apa? Karena secara teknikal ini butuh waktu lama karena kita butuhkan metafase, interfase kalau pada yang FISH ya, sehingga butuh misalnya dikultur dulu segala macam gitu ya, itu butuh persiapan ekstra dan ini belum tentu berhasil. Jadi kita bisa bayangkan kalau ambil dari PMP itu mungkin dikultur belum tentu bisa tumbuh juga ya. Nah, itu kendala-kendala teknis ini dan juga perlu waktu sehingga kalau untuk yang era sekarang di mana butuh cepat itu mungkin perlu dipertimbangkan kalau mau mengembangkan ini pemeriksaan ini. Bahkan yang mungkin sudah biasa dengan karyotyping mau nambahkan untuk deteksi Philadelphia kromosom itu perlu usaha ekstra untuk
bisa mampu mendeteksi ini, produk Philadelphia kromosom ini. Nah, kalau kita bandingkan antara yang FISH dengan PCR, kita lihat ini perbandingannya. Yang utamanya memang dibandingkan dengan PCR molekuler test tadi, itu FISH itu sensitivitasnya lebih rendah meskipun sudah dengan probe ya, fluorescent probe ya. Dia visualisasi tadi ya. Kalau fusion transkripnya cukup besar mungkin bisa kelihatan ya. Tapi kalau yang produk yang kecil gitu, biasanya juga probe-nya juga visualisasinya butuh perhatian ekstra. Sedangkan pada yang PCR kita mendeteksi biasanya langsung, tapi memang tergantung pada posisi dari primer. Ya, kemudian yang paling utama ini untuk bisa memvisualisasi kita butuh sel yang membelah ya. Sedangkan pada yang PCR ya fase apa ada bisa terdeteksi ya. Nah, kemudian bagaimana aplikasi dari ini molekular testing tadi ya. Ini saya bedakan dengan kualitatif. Di sini kan kualitatif ini yang awalan ya sebelum era kuantitatif memang. Ini untuk konfirmasi diagnosis. Kemudian monitoring minimal residual disease. Ya, ini bisa. Tetapi memang jawabannya juga ya dan tidak. Kemudian ya tidaknya dibandingkan sebelumnya. Oh sebelumnya bandnya ada, PCR produknya ada. Kalau sesudah terapi di minimal residual disease-nya mau dideteksi hanya bisa bilang oh ya bandnya yang dulu ada makin berkurang atau kita akan susah ya. Biasanya bilangnya sudah tidak ada produk transkripsinya. Tetapi kelebihan dari yang kualitatif ini bisa mendeteksi rare varian. Karena pendeteksian rare varian itu tergantung pada ini posisi dari primer, meletakkannya di mana. Sehingga secara tekniknya itu mudah diadaptasi. Jadi mau varian yang M, mau varian yang yang minor maupun V atau yang rare varian itu tinggal perubahannya pada primernya, ganti-ganti primer gitu ya. Sedangkan pada yang kuantitatif tadi untuk minimal residual evaluation, tetapi juga untuk menetapkan tadi level dari molekular remisi. Dan ini menjadi salah satu tolok ukur yang dipakai untuk mengguiding ya decision klinis ya, apakah terapinya diteruskan ataukah dihentikan. Ini tergantung dari hasil dari kuantitatif PCR-able. Kemudian ini juga bisa mendeteksi rare varian, tapi dengan catatan ini adalah kuantitatif PCR yang modelnya yang bukan dalam satu cartridge ya. Karena apa? Karena yang PCR real time kuantitatif PCR biasa yang masih pakai ngeramu kata orang Jawa. Jadi kita masih menambahkan berbagai komponen dari amplifikasi PCR di chip. Jadi secara manual ya. Nah, kalau kita bandingkan ini apa sih yang dideteksi ya. Jadi kalau kita bandingkan antara yang kualitatif dan kuantitatif, di sini mestinya apa? Dua-duanya lebih cepat dari situ genetik, ya. Tetapi untuk kuantitatif sedikit lebih cepat lagi. Karena apa? Karena bacanya real time, ya. Jadi begitu ada PCR produk sudah ada bisa dilihat dari kenaikan CT amplification-nya ya. Itu nampak ini. Sedangkan kalau pada yang kualitatif baru ketahuan positif atau tidak sesudah gel elektroforesis. Jadi secara waktu itu yang kuantitatif itu memang lebih pendek karena tahapan memvisualisasinya tidak harus pakai gel ya. Jadi lebih cepat gitu ya. Tetapi
tentunya selain kelebihan itu juga kekurangannya. Ya, di sini memang yang real time PCR lebih tinggi ya, karena memang yang mahal sebetulnya alatnya itu harus khusus karena harus ada sistem deteksi untuk ini yang bisa untuk probe pada ini yang real time kuantitatif ya. Jadi harus secara karena real time mengukurnya ini ekstranya adalah ini pada sistem deteksinya ya. Kemudian yang ya jelas yang PCR-able yang kualitatif lebih murah. Kemudian standarisasi memang berbeda. Di sini yang distandarkan pada yang kualitatif, pada primernya dan positif kontrol. Sedangkan pada yang kuantitatif itu menggunakan international scale ya. Ini kemudian penggunaannya. Nah, mungkin ada beberapa yang tanya nih, kalau kita punyanya cuma PCR, bisakah mengembangkan ini deteksi molekuler? Bisa, ya. Tetapi ini posisinya berbeda. Tentunya kita tidak bisa sampai ke tahap tadi molekular respon, monitoring molekular respon karena kemampuan untuk kita bisa melihat band positif negatif itu terbatas, ya. Nah, kemudian tadi bandingkan antara kuali dan kuanti. Sekarang kita bandingkan antara yang sama-sama kuantitatif. Ya, di sini real time kuantitatif PCR dengan yang digital droplet. Ya, di mana perbedaannya. Ya, yang digital droplet ini mengukur langsung individual DNA pada droplet yang ada yang berasal dari spesimen ya. Sehingga kita langsung mendapatkan. Jadi tidak memakai proses amplifikasi ya. Sedangkan pada yang real time itu jumlahnya sedikit, kita amplifikasi. Ya, dua-duanya sensitif, high sensitif ya, lebih tinggi yang di digital droplet. Tetapi ini saya nggak tahu, belum masuk sepertinya di Indonesia ya. Sehingga ini pembandingan teoritis ya. Secara aplikasi tadi kan sudah ada testimoni dari klinisi penggunaan salah satu real time kuantitatif PCR, sehingga mungkin kita akan lebih familiar ya. Tetapi dengan melihat ini kita bisa melihat nih adanya pilihan-pilihan yang bisa kita pakai ya. Oke, kemudian ini secara umum ya dari yang ada tadi ya, kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ini kalau kita mau memilih ya tergantung kita mau di level mana kita mau deteksi, apa yang mau kita lihat. Kemudian pilihan ini tergantung juga mestinya kemampuan di masing-masing lab ya. Karena mesti selalu kalau orang lab itu mikirkan banyak aspek ya, dari aspek logistik, aspek ini apa yang mau dideteksi ini sampelnya banyak enggak, kasusnya banyak enggak, dan juga kemudian berbagai pertimbangan cost ya. Karena mesti harus ada hitungan, nggak mungkin lah kita mengadakan pemeriksaan yang mungkin tidak cost efektif gitu ya. Kemudian ada satu yang ini ada tambahan yaitu Next Generation Sequencing atau NGS. Ini untuk apa? Itu tadi disebutkan, tadi kan Prof. Iwan sudah menyebutkan bahwa pada yang monitoring terapi itu bisa jadi ada mutasi tambahan. Ya, dan mutasi tambahan ini menyebabkan respon terhadap tirosin kinase tidak sesuai harapan. Ya, sehingga apa? Perlu dicari nih yang bikin responnya tidak sesuai. Kan ketahuan dari kuantitatif PCR ya, responnya kok tidak sesuai nih. Ya, itu barulah dicari memakai NGS ini. Sebetulnya bisa dengan sequencing biasa karena NGS Next Generation ini begitu komprehensif ya. Kadang kalau untuk hitungan kita di lab itu mungkin terlalu mahal. Sehingga kalau kepepetnya kita mau mencari adanya sequencing masih bisa ya.
Di sini kita mendeteksi additional mutation tadi yang disebutkan oleh Prof. Iwan, beberapa jenis tadi ya. Apakah itu yang mutasi pada yang T13, V T13I, 15I, kemudian V299L, itu tadi yang merupakan mutasi kontraindikasi untuk berbagai jenis tirosin kinase inhibitor. Kemudian juga bisa mutasi tambahan yang menyebabkan progresivitas dari penyakitnya lebih buruk. Ya, itu. Sehingga Anda bisa mengenali nih, kalau sampai mungkin ada permintaan dari klinisi, ini pasiennya kok responnya jelek-jelek, apa yang harus dilakukan? Ya, setidaknya kita tahu, oh ya, di sequencing, dilihat adakah mutasi tambahan. Ya, oke. Nah, kemudian karena kita orang PK, pastinya kita mesti tahu ya, kalau kita akan menyediakan layanan molekular testing ini, apa yang perlu kita perhatikan? Ya, apa yang harus kita kenali? Atau kalau kita mau mengevaluasi tes yang ditawarkan oleh berbagai vendor, mungkin apa yang harus kita cermati di dalam memilih tersebut. Kita harus memastikan bahwa molecular testing itu memiliki quality assurance yang baik. Ya, di sini kalau ukurnya apa? Yang dikatakan quality assurance-nya baik, yaitu adanya ini standarisasi yang bagus pada tes tersebut. Kemudian ada kontrol kualitas yang baik dan ada uji profisiensi yang sesuai. Itu dikatakan quality assurance pada molecular testing tersebut baik. Nah, dari situ kita mesti tahu nih, standarnya apa yang dipakai pada kualitatif BCR-able molecular testing maupun yang kuantitatif ya. Aduh, masih salah ketik. Ya, jadi kita mesti mengenali nih standar apa yang dipakai. Karena kita orang lab, ini nanti kita akan mengeluarkan produk itu, kita tahu produk kita sudah sesuai dengan standar yang ada. Ya. Nah, kita lihat di sini standar dari kualitatif. Ya. Kualitatif itu tergantung di posisi mana. Pada saat pertama kali diagnosis ataukah pada saat follow up. Ya, follow up untuk ini molekuler respon ya, penentuan molekuler respon tadi. Nah, untuk pertama kali diagnosis, kita harus memastikan primer yang dipakai itu bisa mengamplifikasi baik yang minor PCR, mayor PCR atau yang atypical. Ya, ini disebutkan ini nomenklatur lama ya. Nomenklatur lama untuk menyebutkan posisi dari primer itu ditaruhnya di area mana. Ada konversinya dengan nomenklatur baru yang memakai ekson tadi, ekson 8 atau ekson 9, APL berapa gitu ya. Nah, untuk PCR primer itu PCR-nya itu setidaknya di ekson 13. Ya. Kemudian ini posisi primer itu 59 base upstream dari major breakpoint-nya. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau ada variasi di major breakpoint ketangkep juga oleh primer ini. Sedangkan untuk yang minor breakpoint ini posisi primernya ada di BCR exon 1. Ini ya, jadi nanti cek dan diceknya di situ. Kemudian untuk APL primer itu harus berlokasi di exon 3. Ya, sehingga tadi yang atypical pun bisa tertangkap ya. Ini untuk yang ini kan PCR biasa. Kemudian kontrol positif kontrol selnya. Ya, ini positif kontrol sel ini dipakai untuk mengontrol konversi reverse transkriptasenya. Ya, ini memakai sel
bisa memakai sel K562 atau BV173 atau SD1. Ya, ini nama sel lain ya. Kemudian di dalam memakai positif kontrol ini sebagai kontrol reverse transcriptase dan kontrol amplifikasi, itu kita memakai 1/1000 pengenceran ya. Nah, ini pada saat pertama kali ini yang kualitatif ya. Kemudian untuk follow up kan bisa dipakai meskipun bukan kuantitatif, itu ini diharapkan ini kualitatif PCR-nya dia mampu mendeteksi setidaknya 2000 PCR-able cDNA molekul. Ya, di settingnya di situ. Kemudian pengencerannya setidaknya di 1/104 ya, dari positif kontrol. Ya. Kemudian primer untuk reverse transcription-nya yang direkomendasikan itu random hexamer atau specific primer. Ya, karena kita mesti ingat pada yang kualitatif ada tahap di reverse transkriptase dulu yang butuh random primer, baru primer spesifik yang untuk amplifikasi PCR product fusion gene tadi yang spesifik untuk PCR dan able gene ya. Kemudian standar template-nya total RNA. Nah, di sini dalam setiap kali running itu PCR reaksinya harus selalu menyertakan positif kontrol, negatif kontrol, maupun ini kontrol untuk integritas RNA-nya ya. Di sini nanti harusnya ini bisa mengekspresikan gen PCR atau ABL secara moderat setidaknya ya. Nah, sedangkan untuk standar yang real time kuantitatif itu agak lebih kompleks ya. Di sini kendalanya dari yang kuantitatif itu CT yang dihasilkan, kuantifikasi yang dihasilkan itu bisa bervariasi antar laboratorium. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti dalam interpretasi hasil, kalau kita mengeluarkan CT saja, itu akan bisa bingung nih, jangan-jangan CT-nya beda-beda. Ini sebetulnya kalau kita ingat pengalaman COVID itu sebetulnya sudah terjadi. Karena begitu beda anunya, CT-nya bisa dipakai untuk monitoring enggak gitu. Itu ternyata ini untuk PCR-able nggak bisa. Jadi para ahli sudah memikirkan nih, karena ada kendala ini bahwa bisa bervariasi antar laboratorium, kita menggunakan standardized quantification score ya. Nah, di sini untuk mendapatkan ini standardized quantification score itu harus dilakukan proses standarisasi dari transkrip PCR-able yang P210 ya. Nah, di sini proses standarisasinya meliputi apa saja, yaitu ada setidaknya 4 ini, yaitu pemilihan dari gen kontrolnya. Kemudian internasional standarisasi dari hasil real-time quantitative PCR P2110. Kemudian tahap selanjutnya penerapan dari konversi faktor. Nah, kemudian adanya reference panel dan pengembangan dari kit komersial. Ini proses untuk standarisasi. Seperti apa sih yang bisa? Ini kita bicara yang sampai saat ini ada baru di P210 ya. Sehingga kita bicara ini notabene merujuk pada yang P210 PCR-able tadi. Nah, proses standarisasi tahapannya, kita lihat ya, ini tahun-tahunnya ya. Jadi ternyata dikembangkan ini sudah sejak lama, dari 2003, kemudian yang konversi faktor itu 2008, panel reference itu 2010, yang secondary di 2016. Itu mengelingnya pada apa ini? Jadi yang ini dulu kan awalnya pada masing-masing lab mengembangkan kuantitatif disebut dengan local assay, kemudian kita berusaha ada international scale ya. Di sini
dampaknya apa sih masing-masing tahapan ini? Dampaknya ini loh pada scale apa internasional standar yang dihasilkan, mulai munculnya tadi yang dipakai untuk menilai respon, yaitu dari dulu pertama IRIS standardized baseline-nya kayak 100%, kemudian conversion factor itu batasannya di sini ada reduction 10%, masih pakai persen ya, kemudian 1%. Kemudian barulah pakai ini log reduction ya 3 ini 0,1, kemudian MR4 001, yang MR4 setengah 00032. Nah, yang 2016 ini dampaknya dari pengembangan standarisasi ini makin mampu mendeteksi jumlahnya makin kecil ya MR5 gitu ya. Ini. Nah, untuk selection control gen control itu syaratnya apa sih gen yang bisa dipakai untuk gen control? Gen tersebut harus memiliki ekspresi gen yang stabil, ya, tidak dipengaruhi oleh kondisi pengujian, ya, dan tidak menunjukkan gambaran pseudogen, ya. Nah, di situ ternyata selection control gen ini dicari dari 14 potensial gen ini didapatkan yang memberikan hasil terbaik. APL1, Abelson 1 disingkatnya APL1, kemudian beta 2 mikrokobulin B2M, kemudian glukuronidase beta yang namanya GUSB ya, 3 ini. Tetapi kemudian yang kelihatannya banyak dikembangkan dan sampai ke produk yang bukan research use ya, clinical use itu banyak memakai gen yang APL1 ya. Kemudian internasional standarisasi dari tadi B210 ya. Tadi dikatakan di sini diawali oleh IRIS tadi, Major Molecular Response MMR ditetapkan dari adanya reduction transkrip 3 log ya dari inisial transkrip BCR-ABL. Jadi turun 3 log ya. Tapi untuk bisa tahu turun 3 log kita harus punya standar baseline-nya. Ini awal-awalnya diukurnya gimana sih gitu. Jadi standar kita menetapkan standar baseline-nya ini dari ini pada waktu hasil kuantifikasi muncul itu dari 30 ini pemeriksaan CML ini akan didapatkan kuantifikasi standar baseline-nya ya. Jadi rata-ratanya itu pada siti berapa? Ini diambil 30. Ini didapatkan standar baseline. Ya. Kemudian ditetapkan ini international konsensus ya untuk menetapkan ekspresi transkripsial APL ke international scale ya. Ini ditetapkan yang standar baseline tadi 100% dalam international scale. Sedangkan yang MMR level 3 log reduction itu ekuivalen dengan 0,1% ya. Itu. Jadi penetapannya harus mengawali kita lihat baseline-nya dulu. Kemudian penerapan konversi faktor. Karena ternyata ini diperlukan ya, konversi faktor ini diperlukan karena apa? Karena adanya laboratorium yang menggunakan meskipun sama-sama kuantitatif real time PCR ya, itu ternyata prosedurnya bisa beda-beda sehingga nanti dalam mendapatkan CT-nya itu perlu dikonversi. Jadi hasil yang diperoleh dari lab tersebut dikonversi memakai konversi formula ini ya. Jadi PCR-able-nya supaya bisa masuk di international standard itu ini PCR-able dari local value yang dihasilkan dari lab lokal tadi itu dikali konversi faktor barulah kita mendapatkan international scale-nya ya, dan kita mengeluarkan hasil sebagai desirable international scale tadi
ya. Kemudian pengembangan selanjutnya, ini tujuan dari reference panel itu kan karena kita perlu untuk melakukan kalibrasi ya dari molecular testing itu ya, sehingga dikembangkan reference panel yang pertama kali ya, yang first reference itu untuk kuantifikasi PCR-able transcript ini tahun 2010 ya. Itu isinya apa toh? Isinya ternyata ada 4 level ya, 4 level dari ini sel K562 yang di Leiovalis. Ini 4 level di sini selnya distandarkan di panel itu produknya nanti akan menghasilkan international scale 10 sampai 0,01%. Dan ada 3 control gate yang dimasukkan di panel ini. Ini yang panel yang pertama tahun 2010. Sedangkan panel yang kedua itu merupakan kalibrator kedua, itu dikembangkan menggunakan Armor RNA-Quan ya, teknologi. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah sensitivitas analitik. Jadi kemampuan deteksi dari panel ini itu semakin kecil ya. Jadi pada panel 1 itu rentangnya adalah MR4 bisa di level ini 0,01 international scale, dan MR4,5 itu dikatakan di 0,0032% international scale. Untuk panel 2 itu mampu sampai MR5 ya, di 0,001 international scale. Jadi di sini kalibratornya semakin mampu mendeteksi PCR-able transcript di level yang sangat rendah yang nanti diperlukan untuk deep molecular response ya. Itu ya. Jadi di sini capaian yang terakhir ini. Cuman jujur aja saya belum tahu ini masuk Indonesia belum ya. Itu. Jadi perkembangannya sampai itu. Kemudian yang tadi untuk quality assurance itu diharapkan adanya proficiency test untuk kuantitatif PCR-able. Nah, ini sampai saat ini yang saya ketahui ada di 3 negara ini ya, dengan masing-masing ini proficiency sampelnya ya. Jadi kalau Anda nanti melakukan layanan kuantifikasi pada PCR-able, mungkin saya nggak tahu, mungkin moga-moga harapannya PDS Pakin mampu nih membuat ini ya. Ini karena memang ini berbagai negara, makanya Indonesia belum masuk di sini. Itu ya. Nah, ini konklusi dari paparan saya. Kita lihat ya, bahwa mutasi PCR-able itu memiliki ini jenis, ini mutasi pokok tadi ada major breakpoint, minor breakpoint, mu PCR-able, dan rare varian. Sedangkan untuk metode deteksinya, ini rentangnya dari sitogenetik, baik yang karyotyping biasa atau FISH, kemudian molekuler testing ya, dari yang PCR, RT-PCR, kemudian yang RT-qPCR, digital Doppler, atau untuk mutasi tambahan NGS ya. Kemudian untuk quality assurance, kita harus pertimbangkan tadi tahap-tahapannya tadi, adanya good standarisasi, good quality control, dan appropriate proficiency test. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.